Oke, silakan mengisi daftar hadirnya. Kalau yang tidak bisa untuk scan barcode, boleh menuliskan nama, NIM, dan kelas TPB-nya. Oke, apakah sudah bisa saya mulai kuliahnya, Nak? Sudah siap untuk belajar hari ini? Atau masih sambil mengerjakan tugas? Mudah-mudahan enggak ya. Halo, suara saya kedengeran nggak? Ini nggak ada respon karena kalian saya mute nggak sih? Enggak kan? Bu. Oh, kedengaran. Kedengar, Bu. Putus-putus nggak suara saya? Aman kok, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya sudah, saya mulai ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Oke, terima kasih ya untuk kehadiran mahasiswaku semuanya. Mohon maaf Bu Ayu nggak bisa mengajar secara offline untuk hari ini saja. Tetapi daripada saya izin gitu ya, saya tidak mengisi kelas, rasanya nggak apa-apa lah kita isi kelas aja, tapi semuanya harus online. Nah, kenapa? Karena sebenarnya jadwal UTS kita udah tinggal sebentar lagi ya, Nak ya. Mungkin sama LTPB belum di-share ya tentang jadwal UTS, tetapi untuk informasi ke kalian, UTS Kimia Dasar itu akan dilaksanakan secara CBT, nanti ada sesi-sesinya, dan akan mulai dijadwalkan ya, kalau dijadwalnya sih itu tanggal 18 Maret, Nak, hari Sabtu. Jadi nanti ada yang kebagian hari Sabtu, ada yang kebagian hari Senin ya, karena tidak bisa semua sesi itu di hari Sabtu. Nah, pembagian sesinya nanti akan dibagikan oleh pihak LTPB, jadi harap bersabar, mungkin selambat-lambatnya besok baru akan dibagikan ya. Nah, jadi nanti minggu ke-7 itu semua kuis akan dibukakan kembali, Nak. Jadi kalau kemarin kamu ada kuis yang terlewat atau kurang puas lah misalnya, aduh Bu, aku pengen mengerjakan lagi. Nah, itu biasanya di minggu ke-7 akan dibukakan lagi kuisnya dan biasanya ditambahkan lagi 2 kali kesempatan, Nak. Ya, jadi misalnya yang kemarin kamu ngerasa masih nilainya kurang memuaskan, rasanya biasanya setiap minggu ke-7 itu akan ditambahkan menjadi 5 kali kesempatan kamu mengerjakan kuis ya. Nah, harapan Bu Ayu, silakan kamu kerjakan kuisnya karena untuk TPB yang 2 SKS, nilai tugas dan kuis itu persentasenya lumayan besar ya untuk nge-up nilai kalian. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu seputar informasi tentang UTS ataupun tentang kuis ataupun kalau kalian ada kendala yang lainnya. Silakan boleh raise hand kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, materinya apa aja? Kalau ada Alif ya, sebentar Alif. Materinya itu dari yang pertama, Nak, gaya antar molekul sampai dengan kesetimbangan. Nah, hari ini kita akan mulai belajar kesetimbangan. Nah, silakan Alif Ananda Pratama. Izin Ibu, untuk minggu ini kan kuis kembali dibuka gitu Bu. Kalau misalkan udah mendapatkan nilai yang memuaskan gitu, bisa nggak Bu untuk sebagai latihan lagi gitu? Dipersilakan aja karena sebenarnya nilai kuis itu Alif itu nanti pada akhirnya akan diambil nilai tertingginya kok Alif. Ya, jadi misalnya Bu aku pengen latihan lagi tapi ternyata ketika aku latihan misalnya nilainya jelek gitu misalnya ya. Ya nggak apa-apa, tetap yang akan diambil nilai tertinggi kamu. Gitu. Gitu Liv. Jadi boleh aja kalau kamu mau mengerjakan lagi untuk latihan. Baik Bu, terima kasih. Oke, nanti saya sebenarnya pengen loh Nak, suatu hari kita bahas ya Nak ya, persiapan untuk UTS. Kira-kira keberatan nggak? Jadi selain kelas tutor, nanti ada kayak memang kita luangkan waktu untuk membahas kisi-kisi UTS. Gimana, keberatan nggak? Walaupun mungkin nggak bisa semua ini. Keberatan. Oke, nah, jadi nanti kita jadwalkan ya. Oke, di belakang Alif ada yang mau bertanya lagi, silakan Nak. Atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke, ya sudah. Kalau misalkan sudah cukup, kita mungkin akan mulai saja. Aku lupa, aku udah buka kelasnya belum sih, Coy. Wah, itu suka
lupa deh. Udah aku buka belum? Pakai salam gitu. Langsung Sudah, open. sudah Bu. Oh, udah Udah, ya. Bu. Oke. Ya sudah, yuk kita masuk ke materi yang terakhir sebelum UTS. Itu materinya adalah kesetimbangan kimia. Nah, oke. Nah, jadi kalau misalkan kamu akan ketemu dengan materi kesetimbangan kimia, ayo kalau dengar kata kesetimbangan, apa yang kamu pikirkan, Nak? Kesetimbangan. Izin Bu. Apa, Bu? Apa, Bu? Jadinya apa, Bung? Gimana, Bung? Kalau kesetimbangan itu saya antara reaksi kiri dan kanan itu sama Bu. Oke, terima kasih, Bung. Ya, jadi kalau misalnya kita mendengar kata setimbang, itu pasti kaitannya adalah dengan sama gitu ya, setara. Yang kiri sama dengan yang kanan. Seperti itu. Ada lagi mungkin kalau dengar kata kesetimbangan kimia, apa yang dipikirkan, Nak? Ada? Masih ingat nggak sih ciri-cirinya waktu zaman SMA dulu mungkin pernah belajar kelas 11 ya. Bu, kalau ada reaksi kesetimbangan itu ada satu ciri khas penulisan reaksinya. Apa itu? Masih ingat nggak kalian? Tanda panahnya ke kiri dan ke kanan Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau misalkan solihah ya tadi ya. Jadi kalau misalkan kita belajar kesetimbangan itu ciri khasnya apa? Pasti ada tanda panah ke kanan sama ke kiri gini ya. Nah, itu tanda ciri-ciri suatu reaksi kesetimbangan. Nah, tapi sebenarnya apa sih definisi dari kesetimbangan? Keadaan yang bagaimana sih kita bisa mengatakan itu adalah keadaan setimbang. Nah, sebelum ke situ, Bu Ayu mulai dulu dari sini, Nak ya. Jadi, kalau misalkan kita ketemu dengan reaksi-reaksi kimia gitu ya. Nah, nanti kita bisa mengelompokkan jenis reaksi kimia itu berdasarkan arah reaksinya. Nah, maksudnya berdasarkan arah gimana Bu Ayu ya? Yang pertama kita akan ketemu dengan reaksi yang satu arah. Nah, yang dimaksud reaksi satu arah itu seperti apa Bu Ayu? Contohnya gini, misalnya Bu Ayu punya A menghasilkan B. Nah, ini yang disebut dengan reaksi satu arah. Artinya apa? Ketika A berubah menjadi B, B nggak bisa lagi berubah menjadi A. Bisa dibayangkan nggak? Contohnya apa? Misalkan ketika kamu membakar kertas. Ketika kertas sudah dibakar, jadinya apa? Jadinya abu. Bisa nggak abu balik lagi menjadi kertas? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Nah, reaksi-reaksi yang seperti itulah yang disebut sebagai reaksi satu arah. Artinya dia ketika sudah menjadi produk, dia nggak bisa balik lagi menjadi reaktan. Gitu ya. Nah, reaksi satu arah itu biasanya ada istilah kerennya ya, Nak ya. Kita suka menyebutnya adalah reaksi irreversible. Nah, pernah dengar nggak ya? Jadi irreversible itu artinya reaksi yang tidak dapat balik gitu ya. Makanya dia satu arah. Nah, jenis reaksi yang kedua adalah ya lawannya satu arah atau jenis yang lainnya ya adalah reaksi dua arah atau bolak-balik ya. Nah, biasanya kita nyebutnya reaksi bolak-balik ya atau reaksi dua arah. Atau istilah kerennya adalah reaksi reversible. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi bolak-balik? Ini seperti ini, Nak. Misalkan kamu punya reaktan A berubah menjadi B. Nah, ternyata B itu bisa kembali lagi menjadi A gitu loh. Jadi ketika dia sudah menjadi produk, balik lagi ke reaktan. Menjadi produk, balik lagi ke reaktan. Gitu. Nah, makanya kita biasanya menuliskan reaksi yang reversible itu dengan tanda panah yang bolak-balik. Nah, reaksi yang reversible ini, Nak, reaksi yang bolak-balik itu dia sifatnya adalah terus bergerak ya. Jadi terus bergerak. Misalnya gini, A menjadi B, B menjadi A menjadi B, B menjadi A gitu loh. Jadi continuous gitu ya. Jadi dia bergerak secara terus-menerus. A ke B, B ke A ke B, B ke A. Sampai pada akhirnya nanti terjadi sesuatu yang kita sebut sebagai kesetimbangan kimia. Seperti itu ya. Nah, artinya kalau kita membahas tentang kesetimbangan kimia, itu kaitannya adalah dengan reaksi-reaksi yang sifatnya reversible. Karena reaksi yang satu arah ya udah ketika dia sudah menjadi produk udah deh selesai. Nah, sekarang kita coba bahas definisinya. Pada saat kapan sih reaksi dikatakan setimbang? Nah, tadi Bung sudah mengatakan, Bu, kayaknya kalau setimbang itu berarti pada saat reaktan sama dengan produk gitu. Apakah akan selalu seperti itu?
Nah, ternyata tidak, Nak, ya. Ciri-ciri reaksi kesetimbangan itu nanti seperti ini, ya. Jadi, suatu reaksi dia dikatakan sudah mencapai kesetimbangan itu apabila gitu ya, keadaan di mana tidak ada perubahan yang terlihat lagi seiring berjalannya waktu, ya. Jadi, misalkan kamu punya apa ya, reaksi lah ya. Misalkan ada reaksi A, kesetimbangan menghasilkan B. Nah, kita kan bisa tuh menggambarkan diagramnya, Nakku. Mungkin kamu masih ingat nggak? Kalau A dia sebagai reaktan, berarti grafiknya semakin naik apa semakin turun? Turun. Kalau A turun ya, karena dia reaktan kan seiring berjalannya waktu dia akan semakin berkurang gitu kan. Nah, misalnya seperti ini. Sorry Bu Ayu, kamu tulisnya jelek. Nah gini, oke, ini misalkan untuk A. Nah kalau untuk B misalkan karena dia produk, berarti apa? Seiring berjalannya waktu dia bertambah. Nah gitu ya, ini misalnya punya yang B. Nah yang disebut sebagai keadaan setimbang itu keadaan yang di sini, Nakku. Ya, jadi ketika konsentrasi reaktan dan konsentrasi produk itu sudah tidak berubah lagi. Artinya dia sudah konstan gitu. Misalkan A awalnya 0,8 molar gitu kan ya. Nah, ketika dia bereaksi kan berkurang gitu kan ya. Nah, kemudian dia sudah mencapai di mana sisa reaksinya 0,2 molar. Seiring berjalannya waktu tetap aja 0,2 molar, 0,2 molar, 0,2 molar. Nah, artinya pada saat itulah ketika tidak terjadi perubahan lagi seiring berjalannya waktu, keadaan itulah yang kita sebut sebagai keadaan setimbang. Bisa dipahami nggak? Ya, jadi misalnya kamu mengamati perubahan warna. Awalnya merah menjadi jingga, jingga menjadi kuning, setelah itu kuning gitu terus ya. Nah, berarti pada saat itulah kita bisa memaknainya adalah dia sudah mencapai keadaan yang setimbang. Bisa ya dipahami ya? Nah, apakah selalu, Bu? Apakah harus selalu jumlah yang kiri harus sama dengan jumlah yang kanan? Nah, sebenarnya nanti secara stoikiometri tidak seperti itu, ya Nak ya. Jadi nanti kalau kita lihat dari stoikiometrinya ya nggak selalu yang setimbang itu harus jumlah reaktan sama dengan jumlah produknya. Tetapi kita boleh mengasumsikan seperti itu. Ya, artinya ketika mereka ya udah tetap segitu aja berarti dia sudah dalam keadaan setimbang. Oke. Nah, berarti dia kan sudah tidak sudah tidak mengalami perubahan lagi gitu kan ya. Nah, sekarang syarat dia dikatakan setimbang seperti apa? Nah, ini syaratnya, Nak. Syarat yang pertama adalah kan yang namanya reaksi kesetimbangan itu ada reaksi ke kanan, ada reaksi ke kiri gitu ya, Nak ya. Jadi misalkan ada A kesetimbangan menghasilkan B gitu kan. Nah, ada reaksi A menjadi B, ada reaksi B menjadi A. Gitu ya. Nah, misalkan suatu reaksi dia sudah mencapai kesetimbangan. Nah, kenapa sih kok dia bisa mencapai keadaan yang setimbang itu? Kita boleh mengasumsikannya seperti ini, Nah. Tadi kata Bung, Bu, boleh nggak kalau aku memikirkan yang namanya setimbang itu ya sama gitu. Tapi yang sama apanya? Apakah yang sama selalu jumlah kiri sama dengan jumlah kanan itu belum tentu. Tapi yang sama adalah laju reaksinya. Nah, loh Bu, maksudnya seperti apa? Nah, misalnya kayak gini. Nah, suatu sistem dia dikatakan dalam keadaan setimbang, misalnya gitu ya. Nah, keadaan setimbangnya adalah, anggap aja A, sini B. A, keadaan setimbangnya adalah 3 orang, misalnya. B, keadaan setimbangnya adalah 4 orang, anggaplah seperti itu. Oke, jadi A dan B mencapai kesetimbangan ketika jumlahnya A3, jumlahnya B4. Artinya seiring berjalannya waktu dia sudah tidak ada pertambahan atau pengurangan lagi gitu kan. Nah, tapi kan kamu tadi tahu, Bu Ayu sudah bilang kalau reaksi kesetimbangan itu dia terus-menerus bergerak ya. Jadi continuous. Artinya A bergerak ke B, B bergerak ke A. Jadi yang 3 ini bergerak ke arah 4 bergerak ke arah 3 gitu. Jadi anggap aja orangnya pindah ke kanan, yang kanan pindah ke kiri. Tetapi dia dalam keadaan setimbang itu harus 3, yang kanan harus 4. Oke. Nah, sekarang kamu bayangkan, Nak, misalkan
A ke B itu dia laju reaksinya atau reaksinya berlangsung selama 10 menit. Sementara B ke A reaksinya berlangsung selama 5 menit. Nah, kalau dia sebentar ini kok kepencet. Bentar aku. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Nah, kalau misalkan dia laju reaksi ke kanannya berlangsung 10 menit, laju reaksi ke kirinya berlangsung 5 menit. Gitu ya. Apakah dia akan mencapai kesetimbangan, Nak? Kalau A ke B 10 menit, B ke A 5 menit, apakah akan setimbang, Nak? Kalau seperti itu? Menurut saya tidak, Bu. Tidak. Kenapa, Nak? Kalau nih, kamu bayangkan, A ke B 10 menit, kan lama banget ya, Nak ya? Jadi untuk satu orang pindah ke B itu lama sekali. Sementara B ke A cuma 5 menit. Artinya, kalau laju ke kanan nggak sama dengan laju ke kiri, maka kesetimbangan itu dia tidak bisa dikatakan setimbang. Nggak 3 sama 4 lagi kan ya. Bisa jadi banyakan yang mana? Kalau A ke B-nya 10 menit, B ke A-nya 5 menit. Bisa jadi malah banyakan A-nya gitu kan. Makanya dia tidak bisa dikatakan setimbang. Nah, jadi syarat kesetimbangan yang pertama adalah laju reaksi maju. Maju itu berarti yang ke kanan harus sama dengan laju reaksi balik. Kalau ke kanannya 5 menit, ya ke kiri juga harus 5 menit. Untuk apa? Untuk menjaga biar yang A-nya tetap 3, yang B-nya tetap 4. Bisa dipahami penjelasan Bu Ayu? Bisa, Bu. Bisa? Yang lainnya bisa menangkap? Aku? Bisa, Bu. Bisa ya, alhamdulillah. Oke, nah syarat yang kedua tadi enak ya, suatu reaksi dikatakan setimbang kalau konsentrasi reaktan sama produknya itu tetap konstan segitu aja. Ya, jadi kayak misalnya A tetap 3 terus, B tetap 4 terus, maka kita bisa menyebut itu dia sudah dalam keadaan setimbang. Ya, jadi nggak selalu harus sama enak ya. Misalnya A-nya 4, B-nya harus 4 gitu. Enggak. Tetapi ketika A-nya 3, ya udah sering berjalannya waktu dia harus tetap 3 terus. B-nya 4, berarti sering berjalannya waktu dia harus 4 terus. Seperti itu. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, nanti kalau kita belajar reaksi kesetimbangan, kita akan mengenal ada yang namanya kesetimbangan fisis, ada yang namanya kesetimbangan kimia. Nah, apa beda dari kesetimbangan fisis dan kesetimbangan kimia? Bedanya seperti ini, nah. Kalau kesetimbangan fisis, ya ciri-cirinya adalah zat yang terlibat itu selalu sama, baik reaktan maupun produk, ya. Yang berbeda hanyalah fasanya, ya. Fasanya yang berbeda. Fasa itu wujud, ya. Nah, contoh kesetimbangan fisis adalah apabila kita mengamati suatu perubahan fisika. Contohnya apa? Misalnya air menjadi es, ya, atau kamu memasak air, dia berubah menguap menjadi gas, gitu kan ya. Nah, kita lihat, misalnya contohnya di sini, nah, ada H2O liquid. Kesetimbangan menghasilkan H2O gas. Artinya apa? Dari liquid ke gas. Peristiwa apa ini, Nak? Menguap ya. Dari fasa cair menjadi fasa gas. Ini kan menguap ya. Nah, kalau kita lihat air menguap, reaktannya siapa? Air. Produknya siapa? Air. Tapi dia berbeda wujud. Ya, nah jadi itulah yang disebut dengan kesetimbangan fisis. Jadi kesetimbangan fisis itu adalah zat yang bereaksi itu sama, yang berbeda hanyalah wujudnya. Oke, nah biasanya kesetimbangan fisis itu bisa kita amati pada saat suatu zat itu berubah wujud. Ya, misalnya membeku. Oke. Misalnya membeku, misalnya air membeku. Berarti kesetimbangannya seperti apa, Nak? Kalau air membeku? Ayo, air membeku berarti dari H2O apa? Liquid. Kesetimbangan H2O ya. Ayo, membeku. Dari liquid menjadi apa? Solid. Solid. Betul ya. Nah, kenapa dia dikatakan setimbang? Karena reaksinya dua arah, Nak. Ketika kamu punya air di suhu 25 derajat Celcius, wujudnya cair. Kamu masukkan ke freezer, apa yang terjadi? Membeku. Menjadi H2O wujudnya solid.
Nah, kemudian yang beku tadi kamu keluarkan lagi dari freezer, mencair lagi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai reaksi kesetimbangan. Ya, dia reaksinya dua arah. Bisa liquid menjadi solid, solid menjadi liquid. Kalau zat yang terlibat selalu sama, berarti itu yang kita sebut sebagai kesetimbangan fisis. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, jenis kesetimbangan yang kedua adalah kesetimbangan kimia, Nak. Kesetimbangan kimia itu ciri-cirinya adalah zat yang terlibat biasanya berbeda ya, atau ya selalu berbeda ya. Zat yang terlibat, maksudnya yang terlibat itu sebagai reaktan dan produk ya. Nah, itu zatnya berbeda. Nah, itulah yang disebut sebagai kesetimbangan kimia. Contohnya N2O4 ya, ini awalnya dia adalah senyawa N2O4 berubah menjadi NO2. Dia kan adalah zat yang berbeda kan, Nak? Oke, nah tetapi reaksinya bisa bolak-balik. Nah, karena dia melibatkan zat yang berbeda, maka kita bisa menyebutnya sebagai kesetimbangan kimia. Seperti itu. Nah, kalau wujudnya seperti apa, Bu? Apakah semua wujudnya harus sama? Enggak. Ya, nanti bergantung dengan jenis kesetimbangannya. Gitu ya, tapi yang jelas kesetimbangan kimia itu ciri-cirinya adalah zat yang terlibat dalam reaksi berbeda. Kalau kesetimbangan fisik, zat yang terlibat dalam reaksi selalu sama. Bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu? Sampai sini. Masih aman? Masih nyambung? Masih? Masih ya? Oke. Nah, sekarang kalau kita belajar reaksi kesetimbangan, nanti kita akan ketemu dengan istilah tetapan kesetimbangan, ya, konstanta kesetimbangan. Nah, bagaimana sih dulu para peneliti akhirnya menemukan suatu rumus untuk menentukan nilai konstanta kesetimbangan dalam suatu reaksi? Nah, sekarang kita lihat. Ini tadi udah Bu Ayu jelaskan ya. Jadi kalau yang dimaksud dalam keadaan setimbang ini yang sini, Nak, ya. Jadi ketika reaktan dan produk dia sudah tidak berubah lagi konsentrasinya, berarti dia dalam keadaan setimbang, gitu ya. Nah, mau berapapun awalnya, gitu ya, awal jumlah reaktan maupun produknya pada saat setimbang itu pasti dia tidak akan mengalami perubahan lagi. Nah, sekarang kita bahas, tadi Bu Ayu bilang, kalau dalam suatu reaksi kesetimbangan, biasanya kita akan ketemu dengan istilah konstanta kesetimbangan, Nak. Ya, konstanta kesetimbangan itu biasanya kita singkat apa, Nak? Lambangnya? Ayo, apa ayo? Konstanta kesetimbangan. Ayo, kalau konstanta laju reaksi apa? Lambangnya. Ini enggak ada yang bersuara karena K, Bu. K. Oh, K ya. Oke. Jadi kalau konstanta laju reaksi biasanya kan K-nya K kecil. Gitu kan? Nah, kalau konstanta kesetimbangan itu biasanya disimbolkan dengan K tapi K-nya kapital gitu ya. Nah, jadi kalau K kecil itu konstanta laju, kalau K besar itu konstanta kesetimbangan. Nah, dulu para peneliti gitu ya menemukan rumus untuk nilai K itu dia dengan melakukan suatu percobaan, nah, gitu ya. Jadi dia jajal-jajal rumus. Nah, jadi misalkan nih dia sudah mereaksikan gitu ya. Contohnya tadi ya reaksi N2O4 gas gitu ya, kesetimbangan menghasilkan 2NO2 gas gini ya. Nah, ternyata setelah dilakukan beberapa variasi konsentrasi, nah ini misalnya untuk NO2-nya 0, N2O4-nya 0,670. Ketemu nih pada saat setimbang NO2 sama N2O4-nya sekian gitu. Nah, ini adalah konsentrasi-konsentrasi pada saat setimbang. Nah, para peneliti dia akhirnya bisa menemukan rumus K itu adalah dengan mencoba berbagai formula. Maksudnya seperti apa, Bu? Pertama dia nyoba dulu nih formula. Gimana ya kalau misalnya kita punya reaksi kesetimbangan ini. Nah ya, N2O4 menghasilkan 2NO2 gas gitu kan. Nah, dia coba untuk mencari nilai K. Nilai K itu awalnya para peneliti menyimpulkan nilai K itu adalah nilai perbandingan
konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Nah, ini produknya kan NO2, reaktannya adalah N2O4. Nah, dia masukkan tuh nilai perbandingan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan pada saat setimbang ini, nah. Ini kan konsentrasinya. Ternyata setelah dia hitung hasilnya segini. Bu, ini angka ini dapatnya dari mana ini loh, nak? NO2 dibagi N2O4. Berarti ini 0,0547 dibagi 0,643. Hasilnya sekian. Untuk percobaan yang kedua, ternyata hasilnya berbeda. Untuk soal yang ketiga, hasilnya berbeda. Loh, kan ini mau menentukan konstanta. Yang namanya konstanta ya harus tetap dong. Nah, kalau rumusnya seperti ini, nak, awalnya dia merumuskan produk dibagi reaktan. Ternyata dia tidak menghasilkan angka yang tetap, ya. Angkanya cenderung berubah kan, 0,08, 0,1, 0,09, beda-beda. Nah, akhirnya para peneliti memikirkan lagi, oh, coba deh kalau untuk menghitung K itu caranya adalah konsentrasi masing-masing dipangkatkan koefisien. Nah, jadi nih, produk pangkat koefisien, koefisiennya NO2 kan 2 nih. Nah, dibagi dengan reaktan pangkat koefisien. Nah, jadi dia masukkan, ngitung lagi dia. Nih, konsentrasi NO2 yang 0,0547 dikuadratkan dibagi dengan konsentrasi N2O4 pangkat 1. Nah, ternyata hasilnya segini. Reaksi yang kedua, data yang kedua hasilnya segini. Sampai dengan percobaan yang ke-5 ya, nak ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilainya, coba kita lihat. Cenderung tetap kan ya, 4,6. Paling bedanya itu hanya berapa angka di belakang koma gitu. 4,6 kali 10 min 3, 4,6 kali 10 min 3. Nah, oleh karena itu, para peneliti akhirnya menyimpulkan untuk menghitung nilai K itu selalu akan kita gunakan persamaan produk pangkat koefisien gitu ya. Sorry. Produk pangkat koefisien dibagi dengan reaktan pangkat koefisien. Bisa dipahami? Nyambung, nakku? Halo. Nyambung, Bu. Nyambung ya. Oke, nah jadi sebenarnya rumus kanan pangkat koef dibagi kiri pangkat koef itu dia dihasilkan karena para peneliti itu melihat dari berbagai data dari reaksi kesetimbangan yang dibuat ya. Nah, Bu Ayu tulis di sini ya. Jadi untuk mencari persamaan K, tetapan kesetimbangan gitu ya, tetapan kesetimbangan itu nanti ada 2 ya, nak ya. Nah, K gitu ya. Tetapi secara umum cara mencari K itu adalah produk pangkat koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Seperti itu. Itu cara menuliskan rumus tetapan kesetimbangan. Nah, tadi Bu Ayu bilang, kalau nilai K itu ada 2. Jadi kamu bisa menghitung nilai K berdasarkan konsentrasi zat, atau kita sebutnya KC. Atau kamu menghitung K berdasarkan tekanan zat, atau kita sebut KP. Ya, jadi kalau KK lagi ya, KC itu adalah C-nya concentration. Ya, dia dihitung berdasarkan konsentrasi zat. Oke. Nah, sementara kalau KP dia dihitung berdasarkan besarnya tekanan suatu zat. Nah, tetapi hati-hati, nak, ya. Ternyata tidak semua wujud zat itu mempengaruhi nilai tetapan kesetimbangan. Artinya kalau nggak berpengaruh seperti apa, Bu? Ya, jadi mau wujud itu nilainya berapapun, itu nilai tetapan kesetimbangannya akan tetap sama, dia nggak ngaruh, nak. Nah, yang ngaruh apa, Bu? Kalau KC, itu yang berpengaruh hanya yang wujudnya aquos dan yang wujudnya gas. Artinya solid sama liquid, itu kamu anggap aja nilainya 1. Jadi dia nggak ngaruh gitu, nggak usah dituliskan dalam rumus tetapan kesetimbangan. Gitu ya. Nah, sementara kalau KP, itu yang berpengaruh hanya kalau dia berwujud
gas seperti itu. Nah, nanti menuliskannya seperti apa, Bu? Seperti ini, Nak. Kalau kamu menuliskan rumus KC, nah dia kan dilihatnya berdasarkan konsentrasi, berarti KC sama dengan konsentrasi produk, gitu kan? Pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Itu kalau KC. Kalau KP dilihatnya dari tekanan. Nah gini nak, kalau KC kan konsentrasi, biasanya lambangnya konsentrasi itu kurung siku, ya. Nah kurung siku ini dia menunjukkan lambang dari konsentrasi. Konsentrasi itu biasanya satuannya dalam molaritas, ya. Oke, nah kalau tekanan itu biasanya dilambangkan oleh P gitu kan, pressure. Berarti nanti cara nyarinya gini nak, tekanan produk gitu kan, pangkat koefisien dibagi tekanan reaktan pangkat koefisien gitu. Contohnya Bu Ayu, contohnya. Oke, Bu Ayu kasih contoh ya. Misalkan kamu punya reaksi seperti ini nak. 2SO2 gas ditambah O2 gas kesetimbangan menghasilkan 2SO3 gas. Nah, ini naik. Oke, berarti bisa nggak kita cari rumus KC-nya? Bisa. Kalau mencari rumus KC, sekarang kita lihat. Zat yang terlibat, kalau KC harus apa syaratnya? Yang diikutkan adalah yang aquos atau yang gas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat reaksinya, Nak. SO2 gas, O2 gas, SO3 gas. Berarti semuanya ikut. Nyambung nggak? Kalau semuanya ikut, berarti kita masukkan aja. Yang pertama adalah produk pangkat koefisien. Berarti produknya siapa, Nak? Produknya SO3. Berarti nanti tulisnya kayak gini. Konsentrasi SO3 pangkat koefisien. Koefisiennya berapa? 2, berarti pangkat 2 per, sekarang kita lihat reaktannya. Reaktannya ada siapa aja? Ada SO2 sama O2, berarti per konsentrasi SO2 pangkat koefisiennya 2 dikali reaktan satu lagi. Konsentrasi O2 pangkat koefisiennya 1. Seperti itu. Bisa ya? Rumus KC-nya kayak gitu aja. Nah, kalau KP gimana Bu Ayu? Kalau KP, kita lihat yang ikut, yang boleh ikut hanya yang wujudnya gas. Di soal ini dia gas, gas, gas. Berarti semuanya ikut ya. Nah, tapi cara penulisannya nggak pakai kurung siku. Tapi seperti ini. Produknya siapa? SO3. Berarti tekanan SO3 pangkat koefisien dibagi gitu kan, tekanan SO2 pangkat koefisien dikali tekanan O2 pangkat koefisiennya 1. Seperti itu cara menuliskan rumus KC dan rumus KP. Apakah bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Nyambung? Mudah-mudahan nyambung ya. Nah, kalau nyambung, coba kita latihan. Sini, nah. Oke. Yuk, coba kita latihan. Tulislah persamaan. Persamaan itu kayak tadi, nak, rumusnya aja. Ya, yuk. Tulislah persamaan KC dan KP untuk reaksi. Nah, ada 2 reaksi. Ada reaksi atas. Anggaplah ini reaksi nomor 1. Sorry. Kecoret. Reaksi nomor 1, reaksi nomor 2. Oke. Silakan. Ada yang mau cobain nggak untuk menuliskan rumus KC untuk reaksi yang nomor 1? Oke, Michael udah raise hand duluan. Oke, silakan Michael. KC untuk yang reaksi 1, Michael. Jadi gimana? Kalau KC yang reaksi 1 itu KC itu pakai siku. kurung siku. Itu bacanya konsentrasi, Michael. Ya, berarti Konsentrasi. Terus NO2. Konsentrasi NO2. Nah, koefisiennya 2. Koefisiennya 2, terus Per konsentrasi NO. Konsentrasi NO. Koefisiennya 2. Koefisiennya pangkat 2 berarti ya. Ya, dikali Kali
konsentrasi O2 Konsentrasi O2 pangkat koefisiennya 1. 1. Oke, terima kasih. 1 pangkat 1 boleh ditulis boleh enggak ya? Makasih Michael. Oke, itu Ya, cara Bu. menuliskan KC. Oke, ngomong-ngomong, kenapa ini semuanya dipakai Michael? Gimana, Bu? Ini kenapa semua zatnya digunakan? Nah, Dimasukkan ke karena dalam sumber KC. kan tadi yang KC itu kan itu Hmm? harus sarannya itu ada 2 kan, aqueous sama yang gas. Nah, sedangkan Iya. yang diurat itu ada gas semua. Jadi ya boleh. Berarti boleh dimasukkan. Oke, terima kasih Michael. Yang lain nyambung nggak? Ya, jadi tadi kan kalau KC yang diikutkan adalah yang aqueous sama gas. Nah, karena di reaksi ini gas semua, ya berarti semuanya boleh ikut. Gitu. Nyambung ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berikutnya tadi kayaknya ada yang resen lagi untuk KP-nya coba. Wah, rame ya yang resen. Tapi yang duluan Bung nih. Ya, silakan Bung Aran. Kalah Izin, cepat Bu. nih yang lainnya. Ayo, KP-nya. KP sama dengan Bentar. Nah, KP sama dengan kurung biasa NO2 pangkat 2 berarti P gitu ya, tekanan ya, P tekanan NO2 pangkat 2 per NO pangkat 2 P PNO tekanan pangkat 2 dikali O2 pangkat 1. pangkat 1. Oke, terima kasih Bung. Bung, ngomong-ngomong kenapa ini juga semuanya ikut, Bung? Bu, Kenapa ini semuanya diikutkan di rumus karena KP? ini dia hanya gas. Iya, karena KP itu yang boleh ikut hanya gas. Sementara di soal nomor 1 semuanya gas. Gitu ya, Bung? Iya, Bu. Oke, terima kasih, Bung. Gitu ya. Nyambung nggak ya yang lainnya? Mudah-mudahan nyambung ya. Wah, ini udah ada yang rese nih, Dwi. Silakan, Dwi. Dwi mau cobain yang nomor 2, Dwi? Ya, Bu. Silakan, rumus KC-nya, Wi. KC-nya itu konsentrasi dari CH3COO. CH3, COO, CH3. Dibagi Pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Benar-benar CH3COOH pangkat 1. Terus dikali konsentrasi dari CH3OH pangkat 1. Oke, sip. Mantap, betul sekali ya. Terima kasih, Dwi. Wi, ngomong-ngomong kenapa H2O nggak ikut, Wi? Karena liquid, Bu. Betul sekali ya. Kalau mau menuliskan KC, jadi gini, nak, di sini kan ada liquid. Nah, liquid itu dia tidak mempengaruhi nilai KC. Jadi, tapi sebenarnya bukan berarti dia nggak ada ya. Dia itu sebenarnya nilainya adalah 1. Berarti ini konsentrasi CH3COO CH3 dikali 1 gitu. Ya, artinya karena dia tidak mempengaruhi nilai KC, boleh kita menganggap dia adalah suatu bilangan yang mau dikali berapapun itu hasilnya tetap. Nah, bilangan berapakah itu ya 1 gitu ya. Nah, berarti konsentrasi H2O itu boleh kamu anggap 1 atau konstan. Oke, terima kasih Dwi. Silakan untuk yang KP-nya ada yang mau cobain? Nggak ada, Bu. Ini ya. Bu, KP-nya nggak ada, Bu. Karena KP itu kan harus gas. Sementara di sini kan wujudnya apa? Aqueous, liquid gitu ya. Nah, nilai KP-nya bukan nggak ada, nah, tapi nilai KP-nya pada kesetimbangan ini dianggap 1. Nyambung nggak? Ya. Karena apa? Ya, karena dia tidak melibatkan gas gitu kan. Jadi ya nggak tahu siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Tetapi nggak tahu itu bukan berarti 0 ya. Jadi KP-nya dianggap 1. Bisa dipahami? Halo, ada pertanyaan sampai sini? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya. Alhamdulillah kalau bisa. Nah, sekarang kita lihat, nak. Kalau Ibu tadi melihat reaksi yang pertama, berdasarkan jenis kesetimbangan, ini termasuk kesetimbangan fisik apa kesetimbangan kimia? Kimia, Bu. Kimia. Tadi ciri-cirinya apa kesetimbangan kimia itu? Zat yang terlibat wujudnya berbeda. Wujudnya berbeda, sorry. Zat yang terlibat berbeda gitu kan ya. Oke. Nah, sementara yang kedua, nak. Kedua. Kalau kita lihat dari reaksinya, dia kesetimbangan fisik apa kesetimbangan kimia? Kesetimbangan fisik apa kesetimbangan kimia? Ayo. Fisik, Bu. Kesetimbangan fisik apa kimia? Zatnya sama apa beda?
Beda, coy. Ini kan beda. CH3COOH, CH3OH ya. CH3COO, CH3 kan dia zat yang berbeda-beda loh, Kak. Ya, berarti yang nomor 2 juga dia kesetimbangan kimia. Kalau yang sama itu contohnya gini loh, misalnya ya. Misalnya Bu Ayu punya Fe solid, kesetimbangan menjadi Fe liquid. Nah, misalnya gini. Nah, dia sama-sama Fe di kiri dan di kanan. Yang berbeda hanyalah wujudnya. Berarti ini kita sebut sebagai kesetimbangan fisis. Gitu. Oke? Bisa membedakan ya kesetimbangan fisis sama kesetimbangan kimia. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, Nakku, ini kesetimbangan kimia itu ternyata nanti ada 2 istilah yang akan kamu temukan. Ada yang kita sebut kesetimbangan homogen, ada yang disebut sebagai kesetimbangan heterogen. Nah, contoh yang pertama ini, Nak ya. Nah, contoh reaksi yang pertama itu yang kita sebut sebagai kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen. Nah, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen? Nah, kesetimbangan homogen itu adalah kesetimbangan di mana semua wujud zatnya sama, ya. Semua wujud zatnya sama. Maksudnya seperti apa, Bu? Kita lihat aja. Reaksi yang nomor 1, wujud zatnya gas, gas, gas. Nah, semuanya sama kan? Berarti dia termasuk ke dalam kelompok kesetimbangan homogen. Semua wujud zatnya sama. Oke? Nah, sementara reaksi yang kedua, kalau kita lihat, aquos, liquid. Nah, kan beda kan ya, Nak ya? Walaupun 3 sama, satunya berbeda gitu ya. Nah, ini nggak bisa kita sebut kesetimbangan homogen. Contoh yang nomor 2 itu yang kita sebut sebagai kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen seperti itu. Oke, kebayang? Jadi kalau kesetimbangan heterogen itu wujud zatnya berbeda ya. Wujud zatnya berbeda-beda. Seperti itu. Bisa membedakan kesetimbangan homogen dan heterogen? Bisa, Bu. Bisa? Oke, menuliskan rumus KCKP bisa? Mudah-mudahan bisa ya. Awas aja nanti kalau ujian keluar soal kayak gini nggak bisa, Nak. KU. Tapi hati-hati jebakan ya. Jadi kamu nggak boleh melupakan. Kalau KC itu yang ikut hanya aquos sama gas. Kalau KP yang ikut hanya gas. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada nih? Tidak, Bu. Tidak, oke. Nah, Kembali, Bu. nggak ada ya, oke. Nah, sekarang gini, Bu, apakah kesetimbangan cuma nulisin rumusnya gini? Oh, tidak semudah itu, Ferguso ya. Jadi bukan berarti kita cuma nulis rumus-rumusnya ini aja, tapi nanti kita diminta untuk menghitung nilai KC, nilai KP pada suatu reaksi kesetimbangan ya. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nanti gini aja, Nak. Kalau mau menentukan KC, ya, kalau mau menentukan KC di sini, berarti kamu gunakan konsentrasi zat pada saat setimbang. Ya, kalau konsentrasi itu lambangnya apa? Kurung siku ya, atau satuannya adalah molar. Nah, berarti kalau udah diketahui konsentrasi pada saat kesetimbangan, ya udah tinggal masukin aja ke rumus. Ya, sementara kalau KP itu nanti dilihatnya berdasarkan tekanan, gitu ya. Tekanan zat pada saat setimbang, seperti itu. Ya, jadi misalkan ada suatu reaksi, itu yang pertama kamu cari dulu rumusnya, Nak, rumus KC sama KP. Nah, baru kamu baca soalnya. Ada nggak konsentrasi pada saat setimbang? Ada nggak tekanan pada saat setimbang? Nah, nanti tinggal dimasukkan aja nilainya. Seperti itu. Contohnya gimana sih, Bu Ayu? Contohnya nih, nah. Oke. Misalkan, ya ada yang mic-nya bocor. Nah. Oke, ya.
Nah, jadi misalkan seperti ini, nak. Kita lihat. Konsentrasi-konsentrasi kesetimbangan untuk reaksi antara karbon monoksida dan molekul klorin membentuk COCl2 pada 74 derajat Celcius adalah nih, nak. Konsentrasinya CO pada saat setimbang udah ada. Konsentrasinya Cl2 pada saat setimbang udah ada. Konsentrasinya COCl2 pada saat setimbang sudah ada. Pertanyaannya adalah carilah konstanta kesetimbangan Kc dan Kp. Oke. Bisa nggak untuk mencari Kc sama Kp-nya, nak? Udah ada reaksinya belum? Udah ada reaksinya belum? Cuy. Ada reaksinya belum nih? Ada, Bu. Mana reaksinya? Belum ada. Belum ada ya. Dia itu ya, tersurat ya reaksinya ya. Ya berarti kita bikin dulu reaksinya lah. Reaksinya gimana tuh? Reaksi antara karbon monoksida. Karbon monoksida itu apa? CO, Bu. CO. Oke, karbon monoksida wujudnya apa? Pada cair gas. Gas, Bu. Gas, oke. Berarti CO gas bereaksi dengan Cl2, Bu. Cl2 wujudnya pada cair atau gas? Gas. Gas ya. Kalau gas-gas diatomik ya, F2, Cl2, H2, apalagi O2, N2 ya, wujudnya gas. Oke. Dia kesetimbangan membentuk COCl2 wujud gas. Nah, berarti gini ya, COCl2 wujud gas. Cek dulu reaksinya udah setara belum? Sudah, Bu. Udah, oke. Kalau reaksinya udah setara, bisa nggak menuliskan rumus Kc-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Gimana? Rumus Kc sama dengan Konsentrasi konsentrasi CO CO Cl2 Cl2 pangkat 1 1. Oke, dibagi konsentrasi CO konsentrasi CO dikali konsentrasi Cl2. dikali konsentrasi Cl2. Saya betul sekali, karena semuanya gas ya. Berarti masuk ke dalam rumus Kc. Kalau rumus Kp-nya, nah. Kp sama dengan? Ubah ke ini, Bu. Ubah ke P ya, tekanan ya. Berarti gimana? P COCl2 pangkat 1 gitu ya. Dibagi P CO pangkat 1 kali P Cl2 pangkat 1. Gitu ya, nak? Maksudnya? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kalau kita baca soal ini, yang diketahui adalah apa sih? Konsentrasi pada saat setimbang. Nah, berarti udah ada nih, nak. Udah ada konsentrasi CO pada saat setimbang, udah ada konsentrasi Cl2 pada saat setimbang, udah ada konsentrasi COCl2 pada saat setimbang. Berarti langsung aja kamu masukin ke rumus Kc, ya, karena udah ada konsentrasinya. Jadi kalau dimasukin gimana tuh nilainya? COCl2 konsentrasinya 0,14 molar dibagi konsentrasi CO 0,012 dikali Cl2-nya 0,054. Berarti berapa tuh? Langsung aja ya. 0,63, Bu. Oh, udah ketemu. Langsung semuanya. Halo. Udah semuanya langsung? Lah, jadi diem. 216, Bu. 216. Coba. 0,14 dibagi 0,012 di 0,054. Iya, Bu Ayu dapatnya 216 loh, nak. 216,049 gitu nggak? Iya, Iya, Bu. 216. Oh, gini ya nilainya ya. 216,049. Oke, sudah ketemu nilai Kc. Bu, enak, Bu. Ini kan udah diketahui pada saat setimbang. Kalau belum pada saat setimbang gimana? Nanti kita latihan. Yang gitu loh, nak, yang pakai MBS, ingat nggak? Mula-mula, reaksi, setimbang. Ya, tapi ntar pelan-pelan. Nanti tak ajarin. Ya. Oke, ini udah dapat Kc-nya. Nah, sekarang nyari Kp-nya piye?
Kita lihat, kalau KP kamu mengukurnya berdasarkan apa sih, Nak? Tekanan. Nah, di soal ini tekanannya ada nggak? Ada nggak tekanannya? Nggak ada. Tekanan itu Belum biasanya ada, Bu. satuannya ATM, Nak, ya. Nah, belum ada. Yang ada konsentrasi. Konsentrasi bisa nyari KC. Nah, ini dia. Nanti kita bisa menggunakan hubungan antara KC dengan KP. Mana ya? Nah, ini dia. Set. Oke, kelihatan? Nah, jadi Nak, misalkan suatu reaksi itu udah diketahui nilai KC-nya. Ya. Nah, kita diminta untuk menghitung KP. Nah, nanti kita punya hubungan antara KP dengan KC. Kita bisa menggunakan persamaan KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Nah, delta N itu apa? Delta N itu adalah selisih mol produk dikurang reaktan, tapi hanya yang wujudnya gas. Bu, molnya lihatnya dari mana? Nah, biar mudah ya, delta N itu bisa kita cari dengan cara apa? Selisih ya, koefisien gas produk dikurang koefisien gas reaktan. Atau koefisien gas kanan dikurang kiri. Tapi ingat ya, yang dipakai hanya yang wujudnya gas. Artinya kalau nggak ada wujud gasnya berarti kamu nggak usah gunakan, ya kamu abaikan. Oke, nah berarti untuk mencari KP, kalau udah diketahui nilai KC, ya berarti tinggal menggunakan persamaan KP sama dengan KCRT pangkat delta N. R-nya itu loh tetapan gas ideal, ingat nggak? Nilai R itu yang 0,082. Sementara T-nya itu suhu, tapi jangan lupa dijadikan ke dalam Kelvin. Oke, yuk coba kita terapkan ke yang tadi ya. Kita pakai KP sama dengan KCRT pangkat delta N. Biasanya Bu Ayu bilangnya KC-retan ya. KCRT pangkat delta N. Nah ini. Oke, berarti tadi kita punya gimana? KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Gitu ya. Oke. KP apa KC-nya udah ada. R-nya tetapan. T-nya Nak, T suhu. Suhunya berapa nih? Ini ya, 74 derajat Celcius ya. Oke, berarti T-nya 74 derajat Celcius, kamu jadikan ke Kelvin berarti ditambah 273 ya. Iya, Bu. Berapa, Nak? 340. 347, Bu. 347. Nah, berarti kita masukkan KP sama dengan KCRT pangkat delta N. KC-nya langsung Bu Ayu masukin ya. 216,049 ya. R-nya itu kan 0,082. Nah, dikali T-nya tadi 347 pangkat delta N. Tadi delta N apa, Nak? Selisih gas produk kurang reaktan. Nah, sekarang kita lihat produk kita koefisien gasnya berapa nih? Produk kita koefisien gasnya 1. Berarti delta N-nya 1 dikurang reaktan kita berapa koefisien gasnya? 1. 1 tambah 1, 2. Ya, karena kan yang CO1, Cl2-nya 1 kan? Berarti koefisien gasnya 2 kan? Berarti delta N-nya adalah 1 dikurang 2, berapa? -1. -1, oke. Nah, mungkin kamu masih ingat ya, secara matematis kalau pangkat -1 itu kan sama aja per ya? Enggak sih? Berarti ini kan sama aja gini nggak sih, Nak? 216,049 per 0,082 dikali 347. Gitu nggak sih secara matematis kalau pangkat -1? Iya, Ibu. Ini maaf ya, tulisan aku jelek banget. Aku soalnya nggak bawa drawing pad, terus tidak menggunakan drawing pad yang seperti biasanya. Tulisan aku, tapi masih bisa kebaca ya. Cuma kayak ini tulisannya tidak rapi. Ya, berapa ya dicari? 216 dibagi 0,082 sama 347. Ibu Ayu nemunya 7,592, ya nggak sih? 7,592, iya nggak, cuy? Nah,
Iya, Ibu. Oke, ya udah berarti nemunya segitu. Bisa? Bisa nggak? Nyambung nggak? Aduh, apakah Nyambung, sudah ada yang Bu. puyeng? Nyambung, Bu. Nyambung? Cuy, yang pakai PC, Bu Ayu ini ya, minta tolong jangan lupa nanti di screenshot ya. Ketua kelasnya jangan lupa nanti di screenshot kirimkan ke apa? Ke WA grup kita. Oke, nyampe sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Atau ada yang tadi, aduh Bu, kelewat tadi. Piye ku cara nyarinya? Iya, aku berharap banget loh ini apa anak-anak TPB 2223 nanti nilai akhir KIDAS 2-nya banyak yang A ya, mudah-mudahan ya. Amin. Oke, makanya kamu rajin latihan ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan mengandalkan aku belajarnya cuma kalau kelas besar aja sama tutorial jangan ya. Jadi misalnya kamu lagi ada waktu luang ya, kamu mengisi kegabutan dengan mengerjakan soal. Nah, itu boleh banget ya. Oke. Ya, lagi ya, latihan lagi ya. Latihan lagi. Nih, nah tuh, soal yang berikutnya. Nah ini. Aduh, aku kok batuk-batuk. Konstanta kesetimbangan KP untuk reaksi ini adalah sekian. Nah, berarti udah diketahui apanya, Nak? KP-nya, Bu. KP-nya ini ya, yang 158 ini enggak sih? Nah, berarti udah diketahui reaksi tersebut punya nilai KP 158. Oh iya, ngomong-ngomong nilai KC sama KP nggak ada satuannya ya. Jadi KP sama KC ya udah gitu weh. Pada 1000 Kelvin. Terus berapa tekanan kesetimbangan O2? Yang ditanya adalah berapa tekanan kesetimbangan O2? Tak tulis dulu di sini ya. Yang ditanya itu adalah tekanan O2 pada saat setimbang, STB gitu ya. Jika ini dianggap ini Nak, NO2 sama NO ini adalah tekanan mereka pada saat setimbang ya. Karena di soal ini dia tidak bilang ini keadaan mula-mula atau setimbang, berarti kita anggap aja ini keadaan setimbangnya ya. Berarti PNO2 keadaan setimbangnya adalah 0,4. PNO keadaan setimbangnya adalah 0,27 ATM. Yang ditanya PO2 pada saat setimbang. Kira-kira nyarinya gimana, cuy? Ayo, kira-kira nyarinya gimana? Uy. Itu bisa ubah persamaan nggak sih, Bu? Ubah persamaan gimana? Ayo. Pertama Jadi ngapain dulu? persamaan yang di KP sama dengan produk dibagi reaktan itu. Oke. Ya, tuliskan dulu. Berarti rumus KP-nya gitu ya. Produk dibagi reaktan. Berarti gimana, Nak? Produknya siapa? NO2. Berarti PNO pangkat 2 gitu ya. Dikali PO2 pangkat 1 per reaktannya PNO2 pangkat 2. Gitu maksudnya. Tadi siapa ya? Ahmad Aul ya? Iya, Ibu. Habis itu jadi di PO2 dan KP-nya dimasukkan ya, substitusikan ya. Oke, KP-nya 158 ya. 158 NO2 NO kuadrat, jangan salah ya ini masukinnya. 0,27 kuadrat gitu ya. Sininya PO2 per berarti ini 0,4 kuadrat gitu enggak, cuy? Ya, Bu. Oke. Terus ini kan bisa kali silang enggak sih? 158 dikali 0,4 kuadrat ya. Iya, Ibu, bisa, Ibu. 158 dikali 0,4 kuadrat itu sama aja 0,16, betul nggak? Sama dengan 0,27 kuadrat itu berarti 0,27 kali 0,27. 0,0729 bukan coy. 0,0729 PO2. Gitu enggak? Betul seperti ini?
Betul. Oke, betul. Ya, lanjut. Berarti PO2-nya sama dengan pi. Jadi 158 kita kali dulu ya. 158 dikali 0,16 dibagi, gitu nggak sih? Ini kan ketemunya 25,28 dibagi 0,0729. Seperti itu kah? Iya Ibu, bisa seperti itu. 0,729. Berapa? Kok aku nemunya gede banget nih, 346,776. Iya Bu, 34. Iya, Bu. 346,776. Satuannya apa, Nak? Kalau tekanan, ATM. Ya. Jadi kalau tekanan ngikutin aja, kalau teman-temannya ATM, ya dia ATM juga. Gitu, coy. Apakah nyambung? Ada pertanyaan nggak? Nyampe sini. Masih paham? Berarti suhunya diemin aja, Bu. Koefisiennya. Suhu, Bu. Nggak usah ditambah, ya, Bu. Oh, koefisiennya kan jadi pangkat, Nak, tadi. Bu, koefisiennya kalau dia udah diketahui dalam keadaan setimbang, itu kamu nggak usah pikirin. Nanti kamu perlu memikirkan kalau kita udah pakai MBS, mula-mula bereaksi setimbang ya. Nah, kalau dalam hal ini, kalau udah diketahui apa keadaannya udah setimbang gitu ya, ya udah koefisien itu jadi pangkatnya aja. Gitu, Berarti Bu. suhunya nggak digunain ya Bu? Dalam hal ini suhunya ngaruh nggak? Tidak. Kecuali ya kalau disuruh mencari KC. Gitu ya. Nah, kalau disuruh mencari KC baru. Oke? Bisa dipahamin? Ini kenapa ini? Apa namanya? Kamera aku gelap-gelap gitu ya. Coba tak matiin dulu. Nah, dah. Deh, ada pertanyaan lagi nggak? Cuy. Orang satu lagi deh. Satu lagi ya. Nih, satu lagi latihan. Nah, ini. Misalkan kesetimbangan ini tercapai pada 295 Kelvin. Tekanan parsial masing-masing gas adalah 0,265 atm. Hitunglah Kp dan Kc untuk reaksi itu. Gimana yuk? Gimana, Nak? Diketahui apa sih? Suhu sama tekanan parsial. Suhu sama tekanan parsial ya. Tapi dia ngomongnya kan misalkan kesetimbangan ini. Ini aku ituin aja ya. Kameranya loop. Ya nih, misalkan kesetimbangan tercapai pada suhu. Oke, yang diketahui suhunya 295. Yang diketahui suhunya udah dalam Kelvin ya. 295 Kelvin. Terus tekanan parsial masing-masing gas berarti apa? Tekanan parsial masing-masing gas. Siapa aja berarti gasnya? Tekanannya NH3, gitu kan? Sama tekanannya H2S. Dia masing-masing adalah 0,265 atm. 0,265 atm. Oke? Bu, ini kan nggak ada keterangan ya, Bu. Tapi dia di awalnya ada bilang, misalkan kesetimbangan ini tercapai. Berarti anggaplah ini pada saat setimbang. Pada saat setimbang. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Kp dan Kc. Ayo, gimana cara mengerjakannya? Bisa nggak? Pertama ngapain dulu? Kalau lihat dari diketahuinya, paling mungkin kita bisa mencari mananya dulu. Kp. Kp ya. Sekarang kan yang diketahui ATM ya. Oke, rumus Kp-nya udah tahu belum? Rumus Kp-nya. Rumus Kp-nya udah ada belum? Belum ya? Suaraku putus-putus nggak sih, Nak?
Enggak, Bu. Enggak, oke. Ya. Karena KP-nya belum tahu, berarti kita tulis dulu rumus KP-nya. KP sama dengan, gimana coy? Ini by the way reaksinya udah setimbang belum? Udah setimbang. Udah setara belum? Kalau udah setara mah langsung Udah, Bu. masukin aja. Ya, berarti rumus KP-nya gimana? Kanan pangkat koF dibagi kiri pangkat koF. Yang kanan berarti PNH3 gitu kan? PNH2S. Pangkat 1 dikali PH2S pangkat 1 gitu ya. Dibagi yang kiri. Yang kirinya berapa? Solid. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Solid. 1 ya. Tapi sebenarnya kan persamaannya ini per 1 gitu loh, Nak. Oke? Oke. Ya, masukin berarti angkanya KP sama dengan PNH3-nya 0,265, PH2S-nya juga 0,265. Elah, enak banget. Berapa sih? 0,265 kuadrat ya? Ya, Bu. 0,070 ya? 070. Hah? 70225 sih. Ya, segini nggak? Apa salah aku? Iya, Bu, segitu. Segitu ya. Oke. Nyambung? Cuy, yang lain? Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Yuk. Bu. Kalau udah ada KP, bisa nggak nyari KC? Bisa, Bu. Pakai gimana? Kalau misalnya yang rumus KP yang tadi itu, yang KP sama dengan KC. Itu. Betul. KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N ya. Oke. KP-nya kan udah ada ya. Berarti nyari KC-nya tinggal KP dibagi RT pangkat delta N. Nah, delta N-nya berapa, Nak? Kalau kita lihat di sini, delta N tadi apa? Delta N itu selisih koefisien gas kanan dikurang kiri ya. Yang kanan gasnya ada berapa yang kanan? 2, Bu. Gasnya ada 2. Yang kanan gasnya ada 2 dikurang. Yang kiri ada gasnya nggak? Enggak, Bu. Berarti ya. Berarti delta N-nya adalah 2. Oke. Ya udah. Hitung. Berarti nyari KC-nya sama dengan KP gitu kan, 0,070 per RT, berarti 0,082. Suhunya tadi asahan udah ada ya. 295, ini berarti pangkat 2. Seperti itu. Berapa hasilnya? KC-nya berapa ya? Coba aku hitung. Aku nggak pakai kalkulator saintifik lagi. 0,082 dikali 295 dikali 0,9. Ini berarti gini, Nak. 0,070 dibagi, Bu Ayu kok ininya bawahnya ini ya, 585,156 ya. Berapa tuh? 0,070 dibagi 585,156. Wih, 0,00119 ya? 0,0119. Hah, Iya, Bu. atau sama aja berapa tuh? 1,19 kali 1,4, Bu. 1,19 kali 10 pangkat min 4 ya. Seperti itu. Bisa dipahami, Nak, sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, ini enak, Bu. Dari tadi dia sudah kita latihannya pada keadaan setimbang, pada keadaan setimbang, pada keadaan setimbang gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan belum diketahui keadaan setimbangnya? Oke, contohnya ya, misalkan latihan.
Aduh, aku nggak punya panah kesetimbangan lagi. Kita copy dulu. Udah di copy. Kita copy dulu ke sini. Ctrl V. Nah, bentar, Bu Ayu bikin soal dulu. Ya, sebentar. Nah, nih contohnya. Aku ngetek kalian bisa ngelihat ya. Ini belum tak ini ya. Sebentar. Nah, ini nggak ada di slide nih soalnya. Aku bikin sendiri. Mana sih? Ini kekecilan nggak nih? $20 kekecilan nggak? Semoga nggak ya. Apa nih? Aduh, tapi tanda kesetimbangannya. Oh, gini aja lah. Reaksi kesetimbangannya. Anggap aja ini aku lagi nulisin kesetimbangan ya. Gini ya. Angel lambangnya. Suaraku masih kedengeran nggak? Masih, Bu. Terdengar ya, Bu. Oke, sebentar. Cara cepat untuk bikin subscribe itu gimana sih? Kontrol apa? Aku lo gaptek. Nah, oke. Seperti ini. Yuk, variasi soal yang lainnya. Nih, nakku. Oke, kelihatan nggak soalnya? Kebaca kan di kalian kan? Kebaca, Bu. Kebaca, yuk. Nih, misalkan kamu punya suatu reaksi. Ya, misalkan ada reaksi, apa katanya tuh? N2 gas ditambah 3H2 gas berkesetimbangan menghasilkan 2NH3. Oke. Pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, salah, belum pertanyaannya. Berlangsung pada suhu 29 Kelvin. Jika pada suatu wadah dimasukkan gas N2 0,4 molar dan gas H2 0,8 molar dan dibiarkan mencapai kesetimbangan, pada saat setimbang terdapat 0,3 molar gas N2. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan Kc dari reaksi itu. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita lihat, nah, ini kan diketahui ya, jika suatu wadah dimasukkan, nah, jadi ini awalnya ada 0,4 molar N2, 0,8 molar H2, gitu kan, dibiarkan mencapai kesetimbangan.
pada saat setimbang, nah ini berarti pada saat setimbangnya terdapat 0,3 molar gas N2. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan. Nah, tadi kita kalau mau nyari KC gimana caranya ya? Kita bikin rumusnya dulu kan? Nah, berarti kalau kamu punya reaksi seperti ini, gimana? Rumus KC-nya. Yang kanan siapa? Yang kanan adalah NH3, berarti konsentrasi NH3 pangkat koefisiennya 2 per konsentrasi N2 pangkat 1, gitu kan? Dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Nyambung? Nyambung? Nyambung ya? Oke. Oke. Nah, kemudian kita kan mau menentukan nilai KC. Nah, KC itu apa sih? Tetapan kesetimbangan. Berarti nilai konsentrasi NH3, konsentrasi N2, konsentrasi H2 yang dimasukkan ke dalam rumus KC itu adalah konsentrasi mereka pada saat setimbang. Nah, sementara di soal ini yang udah diketahui itu konsentrasi siapa pada saat setimbang? Pada saat setimbang udah diketahui N2. Bu, cuma N2, gimana dong? Nah, artinya kalau kamu ketemu soal seperti ini, kamu gunakan diagram MBS. Masih ingat nggak MBS? Embes, mula-mula, bereaksi, setimbang. Masih ingat? Pernah belajar embes nggak? Jadi kalau kita tuliskan berarti N2 ditambah 3H2 kesetimbangan menghasilkan 2NH3. Gini ya, Nak ya. Terus kita bikin mula-mula bereaksi setimbang. Cus. Oke. Yuk, sekarang kita lihat mula-mulanya. Mula-mulanya diketahui apa sih di situ? Konsentrasi N2 sama H2. 0,4, yang H2-nya 0,8. Ya udah, berarti kamu langsung masukkan ke mula-mula sini, Nak. N2-nya 0,4 molar, H2-nya 0,8 molar. NH3-nya ada nggak mula-mulanya? Ada nggak? NH3-nya? Belum ada ya? Kalau NH3-nya belum ada, berarti anggap aja 0. Nyambung? Arti? Nah, sekarang kita lihat. Pada saat setimbang itu berarti S, Nak. Nah, kan ada MBS, berarti pada saat setimbang terdapat 0,3 molar N2, berarti ini 0,3. Ngerti? Pada saat setimbangnya udah ketahuan. Oke? Nah, untuk mencari nilai KC yang di sini, Nak, nilai KC ini yang dimasukkan adalah konsentrasi zat yang pada saat setimbang ini, Nak. Ya, yang dimasukkan adalah konsentrasi N2, konsentrasi H2, konsentrasi NH3 pada saat setimbang. Nah, bagaimana cara melengkapi diagram ini? Nah, caranya gimana? Kita bisa manfaatkan informasi zat gitu ya, yang kira-kira bisa kita cari nilai B-nya. Nah, kira-kira siapa nih zat yang bisa kita cari nilai B-nya? N2, iya nggak sih? Nah, coba yuk, kamu bayangkan, mula-mulanya 0,4. Setelah setimbang, ada 0,3. Berarti yang bereaksi berapa? 0,1. Berarti kan dia berkurang 0,1, gitu kan? Nyambung nggak? Berkurang 0,1 kan? Oke, nah untuk menghitung zat lain yang bereaksi nih kayak H2, NH3, caranya adalah kita gunakan perbandingan koefisien. Nah, caranya gimana? Lihat N2 koefisiennya berapa? N2 koefisiennya 1 ya, Nak ya. Kalau koefisiennya 1, dia berkurang 0,1. Nah, sekarang lihat H2. H2 koefisiennya 3. Berarti kalau koefisiennya 3 berkurang berapa? 0,3, betul sekali. Oke, nah sekarang yang produk. Nah, ingat, Nak,
Kalau reaktannya berkurang, berarti produknya bertambah, ya. Reaktan sama produk selalu berbeda tanda ya. Kalau reaktannya min, berarti produknya yang plus. Kalau reaktannya plus, berarti produknya yang min. Oke. Nah, sekarang pakai perbandingan koefisien. Tadi N2 koefisiennya 1. Kalau 1, 0,1. Nah, NH3 koefisiennya 2. Berarti sini 0,2. Seperti itu. Nyambung nggak, Naku? Nyambung. Nyambung. Oke, berarti kita lengkapin. Pada saat setimbang, H2-nya berapa? 0,5, Bu. 0,5. H2-nya 0,5. Sementara NH3-nya 0,2. 0,2, gitu kan? Nah, karena di sini udah dalam molaritas ya, satuannya kan tadi udah molar, berarti langsung masukkan ke dalam rumus KC. Bu, tapi kalau belum molar gimana? Dibagi dulu sama volume ya. Biasanya diketahui mol ya. Kalau mol dibagi dulu sama volume. Tapi ini kan udah molar. Ya udah berarti KC sama dengan masukin NH3. NH3-nya berarti 0,2 pangkat 2. Nyambung. Dibagi N2 berarti 0,3 dikali H2 pangkat 3 berarti 0,5 pangkat 3. Seperti itu. Jadinya berapa nih? 2 pangkat 2 kan 4. Ini kalau Bu Ayu tulis 4 kali 10 min 2 nyambung nggak? Bawahnya. Nyambung, Bu. Nyambung ya. Ini 3 kali 10 min 1 dikali 5 pangkat 3 itu udah pasti 5 kali 5 kali 5. 125 ya? 125 kali 10 pangkat min 3 ya? Oke. Berarti berapa nih KC-nya? 4 per 375 kali 10 pangkat 2. Iya nggak sih, Nak? Gini nggak? Nyambung nggak? Bu, 10 pangkat 2-nya dari mana? Ini loh, 10 pangkat min 1 sama 10 pangkat min 3 kan min 4. Min 4 kalau naik ke atas kan jadi plus 4. Nyambung nggak? Nyambung mudah-mudahan ya. Dan ini sama aja 400 dibagi 375. Berapa, Nak? Empat 400 dibagi 375. 1, berapa? 1,066. 1,066. 1,066. Oke, 1,066. Seperti ini. Bisa dipahami menggunakan diagram MBS bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kamu perhatikan soalnya. Kalau soalnya dia udah dalam keadaan setimbang, ya nggak usah lagi pakai diagram MBS. Tapi kalau soalnya ada mula-mula gitu-gitu pada keadaan setimbang, berarti harus pakai MBS. Nyampe sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Enggak ada, Bu. Belum? Oke, nah tadi kan kita sudah menghitung nilai tetapan kesetimbangan. Alah, not responding lagi laptop aku. Ini tapi mudah-mudahan suara aku bisa terdengar jelas ya. Nanti habis kelas ini langsung aku upload deh ke YouTube ya. Ininya. Kamu itu udah mulai belajar belum buat UTS, Nak? Dikit-dikit, Bu. Dikit-dikit. Nggak apa. Kan dikit-dikit lama-lama menjadi bukit ya. Nah, tadi kan kita sudah menghitung ya nilai tetapan kesetimbangan. Nah, sekarang maknanya apa sih, Bu? Nilai tetapan kesetimbangan itu. Nah, jadi maknanya gini, nah. Kita kan nanti mungkin saja akan mendapatkan nilai tetapan kesetimbangan itu macam-macam ya. Maksudnya macam-macam itu gimana, Bu? Jadi ya angkanya itu bisa jadi kamu punya nilai K sama dengan 1 ya, atau nilai K-nya lebih dari 1, atau nilai K-nya kurang dari 1. Nah, maknanya seperti apa sih? Maknanya seperti ini, nah.
Kalau misalkan suatu reaksi kesetimbangan punya nilai K sama dengan 1. Kamu mungkin masih ingat kan? K itu cara nyarinya adalah produk pangkat koefisien dibagi dengan reaktan pangkat koefisien gitu kan, Nak? Oke, berarti kalau nilai K-nya 1, jumlah produk sama reaktannya sama kan? Kalau K-nya sama dengan 1. Jumlah produk sama reaktannya sama enggak? Halo? Sama. Ya, artinya pada saat K sama dengan 1, itu nilai ya produknya pada saat setimbang ya, itu sama dengan jumlah reaktannya. Pada saat setimbang. Walaupun dia bergantung sama koefisien, tapi dianggap produk pangkat koef-nya sama dengan reaktan pangkat koefisien. Nah, kalau dia nilai K-nya lebih dari 1, nah. Kalau dia punya nilai K lebih dari 1. Contoh nilai K lebih dari 1 itu berapa sih? 2. 2, oke. Misalnya nilai K-nya 2. 2 itu kan sama aja 2/1 gitu ya, Nak ya. Berarti angka atas punyanya produk, angka bawah punyanya reaktan, gitu kan? Nah, berarti kalau suatu reaksi kesetimbangan, dia punya nilai K-nya lebih dari 1, banyakan produk apa banyakan reaktannya? Artinya pada saat kesetimbangan ya, Nak ya. Artinya pada saat kesetimbangan gitu ya, konsentrasi atau tekanan produknya itu lebih banyak dibandingkan reaktannya. Nyambung? Ya, jadi kalau dia punya nilai K lebih dari 1, berarti pada saat kesetimbangan itu nilai produknya lebih lebih reaktan ya, lebih banyak nih maksudnya. Lebih banyak dibandingkan reaktannya. Nah, sementara kebalikannya. Kalau nilai K-nya kurang dari 1, misalnya apa? Kurang dari 1 itu misalnya setengah ya, Nak ya. Kita balik aja. Setengah kan kurang dari 1 ya. Setengah. Nah, berarti apa makna setengah ini? Satunya milik produk, 2-nya milik reaktan kan? Nah, berarti kalau dia punya nilai K kurang dari 1, berarti pada saat kesetimbangan itu reaktannya dia jumlahnya lebih banyak ya. Lebih banyak dibandingkan produk. Seperti itu. Ya, jadi kalau tadi misalnya kita nyari, Bu, ini nilai KC-nya 1,066. Berarti apa? Lebih dari 1 ya. Berarti produknya lebih besar dibandingkan reaktannya. Artinya kalau dia lebih dari 1 ya kesetimbangan itu lebih cenderung bergesernya ke kanan gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum yang terakhir nih yang saya jelaskan hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Wih, capeknya coy. Ini kamu ada di mana? Ada di kampus? Ada di ruangan kelas? Atau di mana? Halo? Di rumah, Bu. Oh, di rumah. Oke. Ada yang ke kampus nggak? Mungkin yang sambil ini praktikum. Ada praktikum jam berapa kalian? Hari ini ada yang praktikum nggak? Jam 1, Bu. Jam 1 praktikum. Iya, Ibu. Wede. Praktikum apa itu? Fisdas, Bu. Fisika dasar. Udah berapa modul, Nak? Fisika dasarnya. Izin, Bu, baru mau kedua. Oh, baru mau kedua ya. Iya sih ya. 11-12 lah, sama kimia dasar juga baru modul 2. Oke. Perlu istirahat dulu apa lanjut? Biar beres bagian terakhir aja nih. Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, Ya, Bu. ya. Lanjut. Oke, bagian terakhirnya nih, Nakku ya. Nah, jadi bagian terakhir itu kita akan melihat ya hubungan nilai tetapan kesetimbangan pada suatu reaksi. Maksudnya piye toh, Bu Ayu? Nah, misalnya gini loh, Nak. Misalnya ya, misalnya Bu Ayu punya reaksi kesetimbangan. Contohnya,
Reaksi kesetimbangan yang Bu Ayu punya itu kayak gini reaksinya. 2SO2 gas ditambah O2 gas kesetimbangan menghasilkan 2SO3 gas. Nah, misalnya diketahui nilai K-nya adalah 4, misalnya gitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya Bu Ayu punya reaksi lain, kayak gini. Misalnya kamu ditanya berapakah nilai K dari 2SO3 gas kesetimbangan menghasilkan 2SO2 gas ditambah O2 gas. Nah, maka nilai K-nya berapa ini, Nak? Nah, kayak gini loh maksudnya. Nah, sekarang kita lihat. Bu, ini kan ada reaksi 1. Reaksi 1 sama reaksi 2. Nah, mereka masih ada hubungannya sih. Hubungannya apa sih? Reaksi 2 itu merupakan kebalikan dari reaksi 1. Gitu ya, Nak ya? Nah, kan cuma reaksi 1 terus dibalik kan? Gitu loh. Nah, jadi ingat nggak waktu belajar termokimia? Kalau reaksinya dibalik, kalau termokimia nilai delta H-nya gimana? Dulu. Ingat nggak waktu belajar termokimia? Alah, lali, Bu. Masih ingat kalau reaksinya dibalik, delta H-nya? Jadi negatif, Bu. Jadi negatif ya. Itu kalau delta H. Nah, kalau K itu nggak gitu aturannya ya. Nah, jadi untuk nilai K, Ibu kasih note di sini. Kalau reaksinya dibalik ya, kalau reaksinya dibalik, maka nilai K-nya itu jadi 1/K awal. Ya, nyambung nggak? Jadi misalnya nih, awalnya nilai K-nya 4. Nah, kemudian reaksinya dibalik, berarti nilai K yang baru berapa? Jadi 1/4 gitu. Nyambung? Jadi kalau dibalik, dia jadi 1/nya gitu. Nah, sementara kalau reaksinya dikali, misalkan dikali sama N gitu kan ya. Nah, jadi misalnya lah nomor ada reaksi yang ketiga seperti ini. 4SO2 atau enggak gitu deh. Nah, misalkan misalkan gini reaksinya Bu Ayu. SO2 gas ditambah setengah O2 gas kesetimbangan menghasilkan SO3 gas. Nah, nilai K-nya berapa nih? Kita lihat. Apa hubungan reaksi 1 dengan reaksi nomor 3? Reaksi 1 dengan reaksi 3. Reaksi 1, koefisiennya berapa SO2-nya? 2. Reaksi 3, koefisien SO2-nya berapa? 1. Nah, berarti artinya apa? Reaksi 1 dikali setengah gitu kan, Nak? Ya, Bu. Atau reaksi 1 dibagi 2 ya. Nah nanti, Nak, kalau dia reaksinya dibalik, tadi kan nilai K-nya jadi 1/. Nah, kalau reaksinya dikali, nilai K-nya jadi seperti apa, Bu? Nilai K-nya jadi gini. Jadi K yang awal dipangkatkan oleh pengalinya itu. Jadi misalkan ini, reaksi 1 dikali setengah, hasilnya reaksi 3 kan? Nah, berarti nilai K-nya adalah 4 pangkat setengah. Pangkat setengah itu berapa sih? Sama aja akar ya. Berarti akar dari 4 adalah 2. Nyambung? Bisa dipahami? Nyambung, Bu. Nyambung ya? Mudah-mudahan nyambung. Oke, sedikit lagi. Terus Bu, kalau misalnya reaksinya dijumlahkan. Nah, reaksinya dijumlahkan maksudnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Misalkan Ibu punya reaksi 1 sama reaksi 2. Reaksi 1 itu A ditambah B menghasilkan C tambah D. Anggaplah di sini dia punya K1 gitu ya. Reaksi yang kedua, C ditambah D menghasilkan E ditambah F. Anggaplah ini K2 gitu ya. Nah, kemudian reaksinya Ibu jumlahkan, Nak. Nah, Ibu totalkan. Berarti kan C sama D-nya bisa dicuri-curi kan? C sama D-nya bisa dicuri-curi. Nah, berarti tersisalah AB, A ditambah B menghasilkan E tambah F. Nah,
nilai KC yang baru itu gimana? Nah, jadi kalau suatu reaksi itu dijumlahkan, maka nilai KC yang baru itu adalah perkalian antara KC1 dikali KC2. Kalau yang dijumlahkan ada 2 reaksi. Kalau ada 3 reaksi, Bu, berarti KC1 kali KC2 kali KC3. Seperti itu. Paham nggak ya kira-kira? Paham, Bu. Paham? Udah deh. Seperti itu. Nah, ini Ibu jelaskan di pertemuan terakhir aja ya, minggu depan ya. Minggu depan kita belajar itu sama memprediksi arah kesetimbangan. Azas Lekateli. Oke, nyampe sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Jadi prinsipnya nih ya, kalau reaksi dibalik, nilai K-nya jadi 1 per. Kalau nilai reaksinya dikali, nilai K-nya jadi K pangkat. Ya. Gitu. Kalau reaksinya dijumlahkan, maka nilai K yang baru adalah perkalian dari yang atasnya. Oke? Ya udah deh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Bu, izin tanya, Bu. Silakan. Untuk reaksi yang tadi, Bu. Reaksi yang tadi yang ini? Nah, ya, Bu. Kalau misalnya dianya reaksinya dibalik terus dikali, berarti punya 1 per K pangkat N ya, Bu? Betul. Bu, jadi misalnya ada reaksinya dibalik terus dikali. Bu ya ambil contoh ya. Misalnya kayak gini. Misalkan ada reaksinya udah dibalik dikali. Ribuh bet ya. Nah, jadi misalkan diketahui reaksi 2HI gas kesetimbangan menghasilkan H2 gas ditambah I2 gas. I2 kok jadi I1? Nah, saya gini ya. Memiliki nilai K 36 lah, misalnya gitu. Hitung nilai K untuk reaksi kayak gini misalnya. Setengah H2 ditambah setengah I2 menghasilkan HI. Gini, Cit, maksudnya, Cit, misalnya. Iya, Bu. Nah, coba yuk kita bahas bersama-sama sebelum aku akhiri kelasnya. Ada di soal kuis lah. Ya, Cit. Ada soal kuis nggak nih? Kalau kuis belum ngerjain, Bu. Oh, belum ngerjain. Nanti kalau soal UTS ada yang kayak gitu. Iya sih, betul sih. Kok betul sih? Padahal aku belum lihat ya soal UTS-nya. Soal UTS-nya nanti ada timnya yang membuat banyak dosen. Nanti kita bahas kisi-kisi UAS deh suatu hari. Oke, nih, Naku. Bu, kalau keluar soal kayak gini gimana tuh, gitu ya. Nah, kita lihat diketahui ada suatu reaksi. Ya, reaksinya kan ini kan 2HI ditambah 2HI kesetimbangan menghasilkan H2 ditambah I2. Oke. Nilai K-nya adalah 36. Nah, pertanyaannya adalah hitung nilai K untuk reaksi setengah H2 ditambah I2 menghasilkan HI. Nah, pertama yang harus kamu amati gini aja, Nak. Letaknya dulu, Nak. Letaknya. Oke. Yang diketahui letak HI-nya di mana? Di kiri kan? Kemudian yang ditanya letak HI-nya di mana? Di kanan.
Nah, karena letaknya berbeda, maka yang pertama adalah pasti ini reaksinya dibalik. Nyambung nggak? Ngerti? Ya, reaksinya dibalik. Berarti yang atas kalau kamu balik kan jadinya gini kan? H2 gas ditambah I2 gas kesetimbangan menghasilkan 2HI gitu kan? Nah, berarti setelah kamu balik nilai K-nya adalah 1/36. Itu langkah yang pertama. Ya. Langkahnya. Oke? Ngerti? Nah, sekarang kita lihat. Bu, udah dibalik. Tadi kamu taunya dibalik apa enggak? Lihat posisinya. Nah, kemudian lihat koefisiennya, Nak. Yang diketahui HI-nya koefisiennya berapa? HI-nya koefisiennya 2. Sementara yang ditanya koefisiennya HI-nya berapa? 1 kan? Nah, berarti setelah dibalik, tahapan yang kedua adalah reaksinya dikali berapa? Dikali setengah nggak sih? Iya kan? Nah, berarti setelah dibalik udah, terus dikali setengah. Jadinya gini kan? Setengah H2 ditambah setengah I2 menghasilkan HI. Gini kan? Oke, berarti nilai K-nya tadi udah dibalik kan segini. 1/36. Nah, berarti karena dia dikali setengah, 1/36-nya jadi dipangkatkan N, berarti dipangkatkan setengah. Berarti kan sama aja nilai K-nya akar 1/36. Berapa? Berarti nilai K-nya adalah 1/6. Seperti itu. Nyambung nggak? Jadi lihat dulu letaknya. Oh, kalau letaknya dia saling kebalikan, berarti reaksinya balik dulu. Oke. Nah, kalau udah reaksinya dibalik, lihat koefisiennya. Oh, koefisiennya ternyata dia berubah. Nah, tinggal lihat dikali berapa. Jadi setelah kamu balik, kemudian kamu kalikan N gitu ya. Nah, maka nilai K-nya setelah dibalik dipangkatkan N. Seperti itu. Nyambung kira-kira, Citra? Sudah bisa menjawab? Nyambung, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya selain Citra? Wes? Ya, sudah. Dan kalau nggak ada yang mau ditanya, ini udah jam 11.43. Sebenarnya kesetimbangan belum selesai ya, Nak ya. Kita baru menyelesaikan kuliah itu di minggu ke-7. Nah, kamu baru akan selesai minggu ke-7 kan materinya. Sementara hari Sabtunya itu udah mulai UTS kan. Jadi kita mau itunya kapan? Mau bahas kisi-kisinya? Hari Jumat. Halo. Nah, ini udah pada kabur ya. Hari apa? Hari Jumat. Ya udahlah, nanti kita obrolin aja di grup WA ya, kalau enggak ya. Hari Jumat sebelum ujian, Nobo. Jadi biar sekalian belajar ya. Ya sudahlah, kalau enggak ada pertanyaan, ada pertanyaan dulu enggak? Nyampe sini. Enggak ada? Enggak ada, Bu. Ya wes, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita kuliahnya sampai sini dulu. Insya Allah minggu depan Bu Ayu bisa masuk offline ya. Jadi nanti kita ketemu secara offline. Ini habis ini akan aku bagikan bagikan slide-nya, dan insya Allah aku kalau udah berhasil diekstrak nanti akan Ibu unggah ya di YouTube ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, berarti Ibu cukupkan kelas hari ini. Bu Ayu akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.